Sejarah Sang Kadal. Demikian telah saya dengar pada suatu ketika, Sang Buddha sedang berdiam di puncak Burung Ngasar, di kota Raja Graha. Pada saat itu ada sebuah kolam besar di dekat kota, di mana orang-orang membuang sampah. Di dalam kolam itu hiduplah seekor kadal berkaki 4 besar, yang serupa dengan ular. Kadal itu telah tinggal di kolam itu selama tak terhitung tahun lamanya, dan melalui kesedihan tanpa akhir. Kadang-kadang dia tinggal di air, kadang-kadang dia keluar ke tepi. Pada suatu kejadian, Bagawa melihat kadal itu. Dia bertanya kepada para biksu, apakah mereka mengetahui alasan dari apa yang dilakukan sebelumnya yang menyebabkan kadal itu di sana. Tidak satupun dari mereka mengetahuinya, dan mereka memohon Buddha untuk menjelaskan itu kepada mereka. Buddha berkata, "Para biksu, dengarkan dengan baik dan simpanlah dalam pikiran kalian. Di masa lampau, ketika Buddha Wipashin telah datang ke dunia untuk menolong makhluk dan telah mencapai nirwana akhir, ada 400 biksu yang mengikuti ajaran suci itu. Mereka tinggal di pertapaan di sebelah sebuah gunung. Dari timur hingga barat pertapaan itu penuh dengan pohon buah-buahan dan sayuran secara melimpah, dan di antara pohon-pohon itu ada sebuah tempat yang indah dengan mata air yang airnya cemerlang. Pada saat itu, berkat usaha yang keras, semua biksu itu mencapai ke tingkat-tingkat kesucian. Pada suatu kejadian, 500 saudagar yang pergi ke laut mencari permata berharga kehilangan jalan dan tiba di gunung di mana para biksu itu tinggal. Melihat usaha keras para biksu dalam belajar, mereka berkeinginan untuk membuat persembahan dan berjanji bahwa jika mereka kembali tanpa kecelakaan dari perjalanan laut, mereka akan memberi persembahan kepada Sangha. Para biksu ini menyetujuinya dalam keheningan. Para saudagar pergi ke laut, menemukan banyak harta, dan kembali selamat dan sehat, mempersembahkan harta yang melimpah kepada para biksu. Sangha yang mulia menerimanya dan memberikannya kepada biksu yang mengatur masalah sangha. Beberapa waktu kemudian, ketika persediaan persembahan telah hampir habis, mereka berpikir untuk menggunakan harta itu dan memberitahu penjaga. Biksu, ambillah harta yang diberikan oleh saudagar dan jualah demi memperoleh persediaan. Biksu itu menjawab, harta itu diberikan hanya untukku, bukan untuk kalian. Sangha menjawab, harta itu sama sekali tidak diberikan kepadamu. Itu diberikan ke seluruh kumpulan dan hanya dipercayakan kepadamu untuk disimpan. Biksu itu kemudian menjadi marah dan berkata, apakah kalian makan hingga kalian muntah? Dan janganlah mengaku harta ini sebagai milik kalian. Ini bukan milik kalian, tetapi semua harta ini milikku. Ketika Sangha melihat bahwa biksu itu sudah dikuasai oleh pikiran jahat dan menjadi marah, mereka bubar. Masing-masing biksu pulang ke tempatnya. Karena keinginan jahat dari biksu ini terhadap Sangha yang mulia, ketika dia meninggal, dia jatuh ke dalam neraka dan melalui penderitaan yang tak terhingga penuh kotoran yang tak terkatakan selama 91 kalpa. Terbebas dari neraka, dia terlahir kembali di kolam kotor ini dan menderita selama berkalpa-kalpa. Buddha Sikin sebelumnya datang ke kolam ini dengan para biksu, melihat kadal itu dan menjelaskan perbuatan sebelumnya yang telah dilakukan. Dan juga Buddha Wiswabuj, Kanakamuni, dan Kasyapa. Dan sekarang saya, Buddha Sakyamuni, memberitahu kalian sejarah kadal ini, dan 1000 Buddha di kapal yang akan datang juga ke tepi kolam ini dan memberitahukan sejarah kadal ini. Ketika para biksu telah mendengar ajaran Buddha ini, mereka sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri. Kemudian para biksu masing-masing menjaga tubuh, ucapan, dan pikirannya. Semuanya percaya dan bersuka cita dalam kata-kata Buddha.